kurang panjang. lebih seperti 20 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Bun ya, pasti ada pengalaman dan juga tantangan nih Bun. Bagaimana kira-kira tantangan Bunda selama mengabdi nih Bunda, dan kira-kira cara Bunda mengatasinya seperti apa? Boleh di-share ya Bun ya? bahwa pondok ini adalah milik Allah. Insya Allah. Seperti itu ya, milik Allah. Jadi otomatis dalam pandangan Abun, kita semua yang berada di pondok ini adalah karyawannya Allah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan semua, selamat datang di Haramain Podcast, berbicara baik, benar, dan bermanfaat. Baiklah, hari ini saya Nurul Wajahah sebagai host untuk episode kali ini di sesi Lika-Liku Pengabdian Pondok Pesantren. Bagaimana rasanya terlibat langsung dalam dunia pendidikan dan pembinaan di Pondok Pesantren, termasuk di Pondok Pesantren tercinta kita Nurul Haramain NWDI Narmada. Apa saja ya lika-liku, tantangan dan kebahagiaan yang menyertainya? Yuk kita simak bersama. Hari ini kita sudah bersama tamu istimewa kita, yakni ada Ustazah Endang Sahrini atau biasa dipanggil Bunda Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, boleh tanya-tanya kabar dulu ya sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh lagi. Bagaimana nih kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di acara podcast. Sebelumnya ini surprise buat saya, undangan ini sangat surprise buat saya. Iya. Seperti itu, tapi terima kasih atas undangannya di sini, untuk bisa berbagi cerita dan pengalaman tentang lika-liku pengabdian di pondok pesantren kita ini. Masya Allah, selamat datang Ustazah ya. Semoga apa yang kita sama-sama bagi hari ini akan terus menginspirasi teman-teman. Oke Ustazah, sepertinya karena terbiasa memanggil Bunda, jadi izin ya memanggil dengan kata Bunda selama kita podcast hari ini untuk lebih nyamannya lagi untuk ngobrol selanjutnya. Boleh ya, izin ya Bunda ya. Boleh. Oke Bunda, sebelum kita mulai pertanyaannya, bolehkah izin Bunda untuk perkenalan secara singkat dulu nih kepada pendengar setia Haramain Podcast. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Sahrini atau biasa dipanggil dengan Ustazah Endang. Saya asal atau domisili dari Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, tepatnya di depan Lab Peternakan Undram. Kemudian awal pengabdian saya di pondok tahun 2004. Waktu itu awal pengabdian saya mengabdi sebagai mahasiswa PPL dari Fakultas Keguruan Undram FKIP dalam program Akta 4. Seperti itu. Awal pengabdian di pondok atau pertama kali masuk di pondok pada PPL itu, guru pamong saya itu adalah Ustadz Rianto. Ya, kemudian berlanjut tahun 2015 saya berdomisili di pondok, seperti itu. Baik Bunda, berarti Bunda ini lulusan dari FKIP Undram ya Bunda ya, betul, FKIP Undram. Sebenarnya pendidikan terakhir saya di Fakultas Ekonomi Undram, jurusan akuntansi. Kemudian di tahun 2003. Kemudian di tahun 2004 saya mengikuti program Akta 4 ya untuk mengambil ijazah untuk keguruan, seperti itu. Jadi PPL saya 2004 di pondok sendiri, itu waktu itu kami bersepuluh mahasiswa PPL. Kemudian Ustadz Rianto sebagai guru pamong, kurang lebih selama 1 semester. Seperti itu. Berarti pendidikan terakhir
S1 Bunda. S1. S1. Ya, sarjana ekonomi. Baik. Oke, berarti Bunda nih bagaimana nih ceritanya kok bisa Bunda sampai ngabdi di pondok akhirnya ya setelah PPL tadi PPL Betul. ya Bunda ya. Ya, kemudian terus boleh nggak ceritain Bunda kenapa sampai bisa setelah PPL langsung klik nih hatinya untuk ngabdi di pondok. Ya. Silahkan Bunda. Sebenarnya awal pengabdian di pondok itu SK pertama saya tahun 2005. Baik. Saya mengisi posisi sebagai guru akuntansi, ya, sebagai guru akuntansi di pondok. Kebetulan kemudian motivasi saya awal mengabdi di pondok, waktu diminta pertama kali mengabdi di pondok, saya mendiskusikan dengan orang tua sebelumnya, terutama dengan almarhum bapak saya. Kemudian dari situ bapak mensupport penuh saya untuk bisa ikut mengabdi di pondok karena menurut beliau profesi itu sangat baik seperti itu. Jadi itulah awal saya mengabdi di pondok. Kemudian berlanjut tahun 2015 saya menetap di pondok. Masya Allah. Tinggalnya mulai 2015 ya. Tapi ngabdinya udah mulai sejak 2004. 2004 ya, terhitung saya. Terhitung di pondok berarti Bunda ya sampai 20 tahun ya Bunda ya. Kurang Panjang. lebih, ya. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Bunda ya. Pasti ada pengalaman dan juga tantangan nih Bun. Bagaimana kira-kira tantangan Bunda selama mengabdi nih Bunda, dan kira-kira cara Bunda mengatasinya seperti apa? Boleh di-share ya Bun ya? Ya, tentunya. Terima kasih sebelumnya Saudara Fajah. Tentang pengabdian di pondok, suka dukanya, sebenarnya kalau tantangan terbesar bagi saya untuk di pondok ini adalah dari keseharian pengalaman saya sebagai tenaga pengajar di pondok. Itu saya melihat bahwa bagaimana kita bisa memotivasi murid-murid kita untuk bisa tetap semangat untuk belajar, seperti itu. Baik, jadi tantangannya tersendiri dari anak-anak ya Bun ya, bagaimana PR besar kita, untuk mendidik generasi-generasi, apalagi di pondok pesantren. Betul. Solusinya biasanya seperti apa tuh Bun? Solusi pada dasarnya bagi saya di setiap mau dibilang tantangan seperti itu di pondok, mulai dari istilahnya kondisi belajar anak-anak, kemudian bagaimana kita bergaul dengan rekan kerja di pondok sebagai tim dalam tim mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Saya pribadi sebenarnya terkait dengan pengabdian di pondok yang menjadi motivasi utama saya sebenarnya, yang saya paling ingat itu pengalaman. Pengalaman saya pertama tinggal di pondok tahun 2005. Pada waktu itu yang saya ingat, kami ada rapat evaluasi bersama teman-teman guru di pondok pada waktu itu. Kebetulan pada waktu itu Abun Hasan itu beliau memimpin rapat pada waktu itu. Kemudian pada momen itu beliau menanyakan kepada kami semua tentang pondok ini milik siapa, seperti itu, dengan kalimat pondok ini milik siapa. Kemudian dari beberapa jawaban itu ada yang menjawab dengan bahwa pondok ini adalah milik pendiri pondok, kemudian ada yang menjawab dengan bahwa pondok ini bagian dari wakaf, seperti itu. Tapi dari beberapa jawaban itu beliau menyangkal ya bahwa pondok ini bukan milik istilahnya pendiri atau tidak hanya seperti itu, tapi bahwa pondok ini adalah milik Allah. Allah. Seperti itu ya, milik Allah. Jadi otomatis dalam pandangan Abun, kita semua yang berada di pondok ini
adalah karyawannya Allah, seperti itu. Sehingga apapun bentuk pengabdian yang kita lakukan di pondok ini, sejatinya itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah, seperti itu. Masya Allah. Ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa nasihat yang saya tangkap dari pimpinan pondok juga, dengan Mami Hairi Habibullah. Beliau beberapa kali nasihat yang saya tangkap, bahwa beliau selalu mengutarakan bahwa di setiap apapun peran kita, atau sekecil apapun peran kita di pondok itu akan sangat mensupport, mendukung semua keberhasilan di pondok, seperti itu. Sehingga saya pribadi, walaupun dengan banyak keterbatasan, bagi saya pribadi banyak kekurangan seperti itu, saya merasa perlu terus bersemangat seperti itu, terus belajar, terus memotivasi diri untuk bisa belajar dan belajar untuk bisa berbuat yang baik untuk pondok, seperti itu. Karena seperti yang beliau tekankan, seperti bahwa kita ini adalah karyawannya Allah. Kemudian apapun yang kita lakukan di pondok ini, sejatinya itu adalah bentuk support kita untuk keberhasilan visi dan misi pondok. Dan sebaliknya, ketidakpedulian kita dengan apa yang terjadi di pondok itu adalah suatu bentuk, bisa jadi itu menjadi apa istilahnya, menjadi salah satu kendala yang menghambat misalkan kemajuan pondok. Nah, itu yang saya pribadi itu sangat menghindari, seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kita semua punya pemikiran yang sama, bahwa apapun yang kita lakukan ini semata-mata ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah, dan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan sangat bermanfaat untuk kemajuan pondok ke depan, seperti itu. Ada lagi nggak nih kira-kira Bunda pengalaman berkesan lain yang tidak bisa Bunda lupakan nih? Selama 20 tahun ini pasti ada satu momen yang paling Bunda tidak bisa lupakan mungkin. Boleh dibagi nggak Bunda sama teman-teman? Sebenarnya pengalaman bagi saya di pondok ini, dari pertama kali saya di pondok, kemudian bergaul dengan warga di pondok, seperti itu, saya merasa saya berada di lingkaran orang-orang yang hebat, seperti itu. Jadi orang-orang yang menurut saya sebenarnya di kesempatan kali ini, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan di pondok ini masih sangat sedikit, seperti itu, jika dibandingkan dengan rekan-rekan lain yang tentunya dalam pandangan saya mereka sangat hebat dari segi pengalaman, dari segi keilmuan. Justru saya harus banyak belajar dari mereka, bahwa untuk bisa lebih ke depannya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk pondok, dan seperti itu. Baik Bunda, Masya Allah, pengalamannya sepertinya setiap langkah, setiap doa, setiap pengalaman semuanya bermakna banget ya Bun ya, sampai Tentunya. terlihat berkaca-kaca nih Bunda ya, nafasnya juga sudah tak tertahankan. Masya Allah Bunda, semoga ya semuanya masih tetap dalam semangat mengabdi ya Bunda ya, semuanya. Amin amin. Amin. Baik Bunda, selanjutnya boleh tahu nggak nih Bun, peran pondok pesantren sendiri nih menurut Bunda yang notabene kalau tidak salah belum pernah di pondok ya sebelumnya Bunda? Ya, saya dalam artian bukan alumni pondok, Ya. karena saya menyelesaikan SMA itu di SMU 5 Mataram, seperti itu, kemudian lanjut kuliah di Fakultas Ekonomi Undram sampai ke mengikuti Akta 4 di FKIP Undram. Baik, baik. Dari pengalaman Bunda sendiri nih yang belum pernah sempat untuk mondok ya sebelumnya, tapi Bunda boleh sharing ide atau pendapat Bunda nggak tentang bagaimana peran pondok pesantren itu sendiri bagi masyarakat? Baik, terima kasih sebelumnya dengan Sajah Wajah. Pandangan saya mengenai peran pondok terkait dengan masyarakat, saya secara pribadi dari pengalaman pribadi seperti itu, dengan yang saya rasakan bahwa minimnya
pengetahuan agama seperti itu kalau kita di luar pondok seperti itu, sehingga itu salah satunya menjadi motivasi besar saya. Kebetulan anak saya paling besar, saya punya 2 anak. Baik. Putri. Yang paling besar kebetulan saat ini sedang sekolah di pondok, Masya di Pondok Allah. Haramain Putri. Sekarang dia kelas 6 seperti itu. Dia mulai sekolah dari kelas 1 MTS di pondok. Begitu pula dengan anak saya paling kecil, sekarang ada di Pondok Darul Hikmah kelas 2 MTS. Motivasi terbesar saya menyekolahkan anak-anak di pondok karena seperti itu, saya merasa bahwa pengalaman pribadi, bahwa minimnya pengetahuan agama yang saya rasakan, sehingga saya saat ini merasa belum bisa banyak bermanfaat bagi diri saya pribadi dan orang banyak, sehingga itu motivasi terbesar saya untuk bisa menyekolahkan anak-anak di pondok supaya nantinya mereka mempunyai bekal pengetahuan agama yang baik seperti itu. Baik, itu sepertinya lebih ke peran pondok pesantren ke keluarga sendiri ya Bunda ya. Iya. Menurut Bunda nih, kita mau tahu pendapat Bunda bagaimana peran pondok pesantren terhadap masyarakat. Bunda pasti pernah nih merasakan sosialisasi dengan masyarakat, kemudian pengalaman-pengalaman bersosialisasi ketika mungkin masih kuliah dan juga sebagainya. Kira-kira pondok pesantren menurut Bunda nih bagi masyarakat dampaknya seperti apa sih Bun? Kalau dalam pandangan saya tentunya seperti secara umum peran pondok pesantren ini menurut saya sangat penting ya, karena bagi saya pengetahuan agama untuk apalagi dengan kondisi perkembangan zaman saat ini, wawasan tentang agama itu sangat penting dan fundamental buat saya. Bagaimana seseorang bisa menyelesaikan, bisa menghadapi permasalahan yang terjadi, itu lebih banyak itu menurut saya itu akan terselesaikan dengan wawasan beragama yang baik seperti itu. Sehingga otomatis menurut saya peran pondok ini sangat penting, bisa melahirkan karakter-karakter manusia itu yang mempunyai karakter agama, dasar agama yang kuat, sehingga nantinya mereka secara tidak langsung seperti itu menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang tangguh dan tentunya bermanfaat ilmunya bagi masyarakat ke depan seperti itu. Ya benar, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang memang bermakna di pondok ya Bun ya, terutama untuk dalam hal pendidikan ini sendiri. Tentunya. Yang berdampak kepada masyarakat, insya Allah. Sudah kita sama-sama saksikan bersama ya juga Bun ya, bagaimana peran pondok kita ini memang berdampak banget ya di masyarakat. Tentunya. Karena sudah kita bahas tentang dampaknya nih Bun terhadap masyarakat, boleh nggak Bunda sampaikan harapan untuk pondok kita ke depannya seperti apa? Tentunya saya pribadi berharap untuk kemajuan pondok ke depan, semoga kemajuan pondok ke depan ini seperti tadi bisa mengambil peran lebih banyak nantinya, melahirkan karakter-karakter yang hebat seperti itu sesuai dengan visi dan misi pondok Haramain for the World. Seperti tadi mencetak manusia yang memiliki karakter yang tangguh dan bisa bersaing ya, bisa berdaya saing nantinya ya di amin. Pada saat mereka terjun atau berinteraksi nantinya dengan masyarakat internasional seperti itu. Baik Bunda, kita boleh tahu nggak nih kira-kira Bunda sedang mengajar apa ya, mata pelajaran apa dan gimana? Kalau boleh tahu boleh di-share ya Bun. Untuk tahun ajaran kali ini sama seperti sebelum-sebelumnya, saya mengajar di mata pelajaran IPS. Pelajaran mata pelajaran IPS, kebetulan kali ini saya mendapatkan kelas itu di kelas 1 MTS, di kelas 2 MTS, dan di kelas 1 Aliyah, seperti itu. Ya Bun, di Putra atau di Putri Bun? Saya mengajar di Putra. Dari Putra. Awal pengabdian saya mengajar di Pondok Haramain Putra. Oh baik.
Selama mengajar nih Bun, apalagi pengalaman mengajar para santri ya Bun ya. Para anak-anak laki-laki nih Bun. Bagaimana nih rasanya Bun ngajar IPS di anak laki-laki? Kira-kira tantangannya gimana tuh Bun? Sebenarnya kalau dibilang tantangan tentunya banyak ya, tantangan yang kita alami apalagi di Putra seperti itu, yang notabene santri-santrinya seperti tadi ya, mereka punya karakter yang boleh kita bilang mereka seperti agak cowok gitu ya. Iya, beda ya. Cowok dengan cewek biasa dominannya, kalau cowok ini lebih banyak tantangannya seperti itu, terutama di masalah motivasi belajar ya, di motivasi belajar karena kita lihat memang di kondisi pembelajaran di era kita saat ini, jika saya bandingkan sejaman saya dulu, artinya banyak faktor luar yang menjadi kendala motivasi untuk anak-anak bisa belajar serius ya, seperti tadi, seperti itu ya. Diantaranya mungkin yang saya perhatikan masalah HP seperti itu, ada juga beberapa pengaruh dari teman seperti itu ya, sehingga kalau menurut saya tantangan kita mengajar saat ini memang kita perlu banyak belajar terkait strategi mengajar seperti itu, harus banyak punya metode pengajaran yang interaktif seperti itu, sehingga itu memotivasi saya pribadi untuk lebih banyak belajar lagi, melihat tayangan-tayangan di internet seperti itu, bagaimana cara mengajar yang efektif, yang bisa memancing motivasi anak-anak untuk bisa belajar, terutama belajar IPS seperti itu, karena kan kita tahu IPS ini kan ilmu sosial. Betul. Tentunya di sini anak-anak kita harapkan punya wawasan yang global ya, terkait bagaimana permasalahan penghidupan, bagaimana manusia dalam mencari penghidupan seperti itu, bagaimana dengan apa istilahnya berbagai tantangan usaha ke depan seperti itu, sehingga anak-anak itu kita harapkan punya gambaran seperti itu, bahwa nantinya mereka itu bisa menjadi memiliki keterampilan atau skill itu dalam mengelola perekonomian tentunya ya, baik itu perekonomian nanti di rumah tangganya sendiri ataupun nantinya di profesinya masing-masing seperti itu. Baik. Subhanallah. Terima kasih banyak ya Bunda atas sharing-sharingnya kali ini. Semoga ya atas semua yang Bunda sharing hari ini bisa juga menjadi dampak positif dan juga inspiratif bagi teman-teman yang masih mengabdi di pondok. Ya Bunda ya. Insya Allah. Semoga kita tetap saling dukung dalam hal kebaikan tentunya Bunda ya. Baik, terima kasih sudah menonton Haramain Podcast, berbicara baik, benar dan bermanfaat. Jangan lupa untuk leave comment jika ada tamu undangan yang mau diundang lagi di podcast kita. Bersama saya Nurul Wajah sebagai host hari ini dan tamu istimewa kita Ustazah Endang Sahrini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.